Jadi sudah ya. Oke, mestinya di papan tulis tuh, ditulis-tulis ya kan. Nanti kan ada ini ya kan, jadi lama ya. Jadi kalau offline jadi enak. Kemudian yang berikutnya yang B ya. Yang B itu berapakah ukuran kecondongan, koefisien kecondongan dan keruncingannya. Nah, di sini kita tidak untuk menentukan nilai koefisien kemiringan atau kecondongan dan keruncingan itu dia ditentukan metodenya. Jadi kita bisa pilih salah satu metode. Ya kan, satu metode saja. Nah, saran saya sebaiknya kamu gunakan metode pendekatan momen. Ya kan tadi sudah saya angkai tadi. Jadi kita sudah menghitung ya ukuran ukuran simpang bakunya kan pangkat 2. Ya. Nah, sekarang untuk ukuran kecondongan berarti pangkat 3-nya. FI dikali kurung buka XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 3 kan. 3 ya. Nanti dapat nilainya berapa? Sigmanya itu dimasukkan ke rumus. Jadi rumusnya untuk ukuran kecondongan itu atau alfa 3 sama dengan M3 itu sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar pangkat 3 dibagi N kali S pangkat 3. Nah, nanti dapatlah ukuran kecondongannya atau kemiringannya. Nanti apakah nilai negatif atau positif. Kalau negatif berarti dia miring ke kiri atau condong negatif gitu ya. Kalau dia positif berarti dia miring ke kanan atau condong positif. Nah, kemudian berikutnya untuk menentukan koefisien keruncingannya. Berarti lanjutkan. Nah, tinggal dikalikan FI dikali XI dikurang X bar pangkat 4. Ya kan? Nah, nanti dapatnya berapa ya? Nanti kamu boleh ngitung pakai Excel, nanti tinggal disalin ke lembar jawaban ya. Nah, nanti dapat sigmanya berapa ya kan? Sigma FI dikali kurung buka XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, nanti dibagi dengan N kali S pangkat 4. Kan? Nanti dapatlah nilainya ya. Apakah nanti nilainya itu 2, sekian atau 3, sekian gitu ya. Jadi kalau 2, sekian berarti dia di bawah 3 dikatakan dia tumpul. Kalau dia lebih dari 3 berarti dikatakan dia runcing gitu ya. Itu jawaban yang B-nya. Nah, kemudian yang C ya, kita baca lagi soalnya kan, pertanyaannya, jika diberikan bantuan kredit kepada buruh yang memiliki penghasilan 15% terendah. 15% terendah ya. Jadi kan dia totalnya semua ada 100%. Yang diminta tuh 15% terendah. Ya kan? Berarti kamu kurangkan. Jadi ini yang dipakai cuma 15% saja ya kan? Berarti kamu langsung menentukan nilai persentil P15 ya. Tentukan nilai P15 ya kan? Nanti dapat berapa ukuran P15-nya. Jadi masukkan ke rumusnya. P15 sama dengan BB P15 ditambah C dikalikan ya kan? 15 per 100 kali N dikurang FK min 1 kurung dibagi dengan F P15 gitu ya. Nah, itu cara menjawabnya. Jadi nanti coba dipraktekkan langsung ya. Itu ya. Harus dikalikan 400 dulu. Ya. Jadi harus di sini kan frekuensinya diketahui dalam persen. Nah, di sini kan total buruhnya itu 400 kan. Jadi harus kamu kalikan dulu, dapat dulu frekuensinya. Berapa yang bergaji antara 8 sampai 13.000 ini kan? 130.000 misalnya kan. Nah, ini kamu kalikan lah 0,08 kali 400 berapa? 0,12 kali 400 berapa ya kan? Ya, nanti kan ini kan totalnya 100% nih, 100% ya kan. Jadi nanti dia jadi 400 di sini, 400 ya kan. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Nanti kamu langsung bikin tabelnya. Nanti di lembar jawaban langsung bikin tabel ya kan. Nah, langsung tambah tabelnya itu ya kan. Ini diganti saja kalau bingung ya kan. Nggak usah dalam ini puluhan ribunya nggak usah ditulis ya kan. Nanti tinggal penyebutannya aja kalau kita nanti menginterpretasikan gitu ya. Di sini ganti aja interval ya, interval dan
frekuensi, ya kan, itu ya. Kalau nanti kamu udah hitung nilai frekuensinya. Atau ini ditulis saja, nanti langsung frekuensi di sini, ya kan. Kolom berikutnya, kolom yang keempatnya nanti kamu bikin limit kelasnya. Kolom yang kelima nanti XI-nya, ya kan. Kolom yang ke-6 nanti ya FK-nya gitu ya, frekuensi kumulatif. Kolom yang ke-7 baru nanti kalikan FI kali XI, ya kan. Nah, kemudian kolom yang ke-8-nya nanti kamu kurangkan XI dikurang X bar. Nah, kolom yang ke-9 nanti FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, yang ke-10 pangkat 3, yang ke-11 pangkat 4 gitu ya. Nah, jadi iya kan itu kebutuhannya. Jadi sesuai kebutuhan lah. Kebutuhannya kan. Iya, boleh sesuai kebutuhan. Ya, kalau kan nanti kan kita menentukan ini. Kalau untuk letak ini kan ini P persentil kan, berarti kurang letak. Berarti kita harus ada limit kelasnya. Harus ada frekuensi kumulatif kan. Nah, itu ya. Jadi kita mengembangkan tabel itu sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua ya. Nanti boleh japri ya, boleh di WA group ya kan. Ini soal yang kedua. Saya bacakan, sebuah perusahaan keluarga Adio Malinko ya kan memiliki 5 anak perusahaan yang sudah berjalan dan cukup sukses. Pihak manajemen ingin mengembangkan dan menambah modal dengan cara menjual saham di Bursa Efek Jakarta. Anda sebagai seorang konsultan keuangan diminta untuk memberikan jawaban atas keinginan tersebut. Pemilih berikut disajikan data pendapatan perusahaan selama 6 tahun terakhir ya kan. Jadi ini datanya. Nah, kemudian rekomendasinya yang harus kita berikan itu adalah bidang usaha mana yang paling konsisten. Yang B-nya bidang usaha mana yang paling rentan risiko. Ya kan? Jadi yang ini kamu tinggal langsung copy ya, pindah ke Excel misalnya. Nah, kemudian di sini kamu hitung apa jumlahnya. Berapa jumlahnya masing-masing ya, 5 PT ini berapa nih? Yang PT Berkah berapa jumlahnya, totalnya gitu ya, totalnya semua, dapat semuanya kan. Angka berikutnya itu rata-ratanya berapa, rata-rata masing-masing berapa, ya kan. Ini 5 menit selesai nih kan, lama-lama ya. Kemudian berikutnya kami hitung si bahan bakunya masing-masing, ada 5 kali ya dihitungnya kan. Kemudian berikutnya hitung CP-nya, koefisien variasinya kan. Nah, ini 5 kali juga. Nah, nanti setelah kita hitung CP-nya, baru kita berikan rekomendasi. Jadi bidang usaha yang paling konsisten berarti kita melihat dari ukuran CP yang paling kecil. Konsisten itu berarti dia pendapatannya itu stabil ya kan. Tidak, istilahnya tidak balik gitu ya. Nah, jadi hari ini, tahun ini dapatnya 10, tahun depan dapatnya 100 gitu ya. Atau berikutnya dapat 25 gitu kan, tahun berikutnya dapat 130 gitu ya. Jadi itu tidak stabil ya kan gitu ya. Itu kurang bagus. Jadi itu tidak stabil ya kan. Yang stabil itu yang nilai CP-nya kecil ya kan. Itu yang A. Yang B-nya bidang usaha yang paling rentan risiko dilihat dari yang tidak stabil tadi, yang CP-nya terbesar. Ya, jadi soal nomor 2 ini dalam waktu singkat kamu bisa menyelesaikannya. Yang lama itu menyalinnya gitu ya, menyalin ke lembar jawabannya. Gitu ya. Nah, itu ya. Oke ya. Clear ya kan soal nomor 2 ya? Oke, sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kembali ke tadi data berkelompok tadi ya kan. Nah, kemudian pertanyaannya dibedakan ya kan. Jadi di sini juga sama, yang diketahui adalah interval dan frekuensinya. Kalau tadi kan harus hitung dulu frekuensinya. Kalau sekarang langsung ada frekuensinya, berapa frekuensinya gitu ya. Jadi nanti ganti waktu menjawabnya ganti langsung saja interval dan frekuensi gitu ya. Ya, supaya tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan yang A. Koefisien kecondongan dengan pendekatan K% dan Bohle. Nah, ini berarti ini kurang letak kan. K% itu satu aja salah satu ya kan. Kamu bisa menghitung nilai median atau modusnya. Nah, kalau Bohle ini ya kan sebaiknya ini yang K% yang median ya kan. Nah, coba nanti di Bohle kan kita menghitung juga nilai mediannya kan. Nah, itu ya. Jadi lebih efektif gitu ya.
Jadi di sini berarti langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama ya kan, ya kita harus tetap menghitung nilai rata-rata, nilai S ya kan, sebab nanti menghitung K% kan ada unsur S-nya, ada unsur rata-ratanya kan. Nah, berarti di sini ya kolom yang berikutnya sebaiknya kamu tampilkan limit kelasnya. Ya, limit kelas. Kolom yang berikutnya tampilkan XI-nya. Ya. Kemudian kolom yang berikutnya nanti tampilkan frekuensi kumulatif. Ya kan? Nah, setelah itu baru kamu hitung nilai rata-rata. Ya. Nilai rata-rata boleh cara pendek, cara panjang terserah ya kan. Yang aman cara ini aja, cara panjang gitu ya. Jadi kamu kalikan FI kali XI berapa, totalnya berapa, dibagi N. Ini N-nya berapa ya kan, ditotalkan. Nah, dapat nanti hitung S-nya, simbang bakunya ya kan. Hitung dulu berapa XI kurang X barnya. Deviasinya berapa kan. Kemudian baru hitung S-nya. FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Dapat nanti nilainya berapa ya kan, diakarkan, dibagi dengan N, karena N-nya besar ya. Jadi tidak usah dikurang 1 ya. Jadi langsung S sama dengan di bawah tanda akar, sigma FI dikali XI dikurang X bar, pangkat 2 dibagi N. Nah, dapat S-nya. Nah, sekarang baru kamu hitung nilai mediannya. Jawab yang A kan, median ya kan. Mediannya berapa ya kan, berarti setengah N. N-nya ini berapa nih ya kan. Nah, dapat setengah N, nanti bandingkan dengan frekuensi kumulatifnya, masuk kelas berapa dia ya kan, ambil limit kelasnya. Nanti kita bisa menentukan nilai mediannya itu, median sama dengan BB median ditambah T dikalikan kurung buka, ya kan, kurung buka lagi ya kan, setengah N dikurang FK-1 tutup kurung dibagi F median ya kan. Nah, nanti dapat nilai mediannya berapa. Nah, baru kita bisa menentukan nilai SK-nya. SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang median dibagi S. Kan? Jadi nggak usah pakai pendekatan itu lagi yang modus, nggak usah ya. Kita salah satu saja ya. Nah, kemudian yang boleh berarti kamu hitung dulu. Tadi K2-nya sudah sama dengan median kan? Jadi tinggal menghitung nilai P1 K1 dan K3-nya. Nanti kamu hitung dapat nilainya ya kan? Masuk ke rumus SK sama dengan ya K3 ditambah K1 dikurang 2K2 dibagi K3 ya dikurang K1 gitu ya. Nah, dapat hasilnya kan. Nah, kemudian yang B ya, yang B-nya ini jika diberikan sanksi kepada buruh yang memiliki tingkat absen 20% absen tertinggi. Nah, berapa batasannya katanya kan? Berarti nanti kamu kurangkan. Tertinggi kan bagian atas berarti kan, bagian atas ya. Berarti kamu kurangkan 100 kurang 20. Berarti 80 ya. Berarti batasnya dari 80 ke atas. Yang absennya yang diberikan apa? Tadi sanksi ya kan. Jadi kamu hitung nilai P80. Ya. Jadi yang B itu hitung nilai P80-nya, persentil 80 ya. Nanti kamu hitungkan letaknya dulu berapa P80 ya 80 plus 100 kali N dapatnya berapa, bandingkan dengan FK-nya, kemudian dapat kelas yang keberapa, ambil limit kelasnya kan. Nah, dapat nanti nilai P80 ya. Kemudian yang C sudah biasa, yang C-nya gambarkan diagram batang, diagram garis, histogram dan poligon ya, sudah biasa ya. Nah, kemudian yang nomor 4 yang kemarin, soal yang kemarin ya, yang kemarin. Nah, jadi pertanyaannya nggak banyak-banyak kan. Kalau kemarin kan kita hitung semua. Nah, sekarang tidak ya kan. Jadi kamu hitung ya nggak banyak ya. Jadi di sini ya ada data ya kan, kuantitas dan harga barang dan kuantitasnya tahun 2020-2021. Nah, kemudian nanti dari soal ini kamu pindahkan ke lembar jawabannya. Nah, satukan harga dengan harga, kuantitas dengan kuantitas gitu ya. Jadi dianggap harga tahun 2020 sebagai P0-nya, 2021 sebagai PN-nya. Kuantitas juga begitu, kuantitas tahun 2020 sebagai Q0-nya, kuantitas 2021 sebagai QN-nya, ya kan? Nah, nanti sudah dapat dihitung jumlahnya berapa nih.
ya kan? Nah, kita bisa menghitung, menjawab yang A-nya. Yang A itu berarti PN per P0 ya, kali 100. Nanti dapat jumlahnya totalnya berapa. Nah, bisa kita hitung yang A-nya. Yang A sama dengan IRH sama dengan sigma PN per P0 kali 100 bagi K. K-nya 5, kan? Bagi 5. Gitu. Dapat yang A. Yang B-nya, angka indeks kuantitas agregat sederhana. Berarti nanti kamu jumlahkan lah. Q0 berapa, Qn-nya berapa. Nah, nanti dapat nilainya sigma Qn per sigma Q0 kali 100. Nah, dapat yang B-nya. Yang C-nya, angka indeks harga ideal, ya kan? Indeks Fisher. Berarti di sini tambah lagi kolomnya. 4 lagi, ya kan? Ya, kamu tambah kolomnya 4 lagi. P0 Q0, ya kan? P0 Qn, nah, PN Q0, ya kan? PN Qn, ya kan? Nanti lengkapi datanya, selnya dilengkapi, nanti hitung jumlahnya berapa masing-masing. Nah, baru kamu hitung berapa indeks Las Perez. Ya, IL-nya berapa? Berarti sigma ya PN dikali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Indeks Pascal-nya berapa? Berarti sigma PN kali Qn dibagi sigma P0 kali Qn kali 100. Dapat masing-masing IL dan IP-nya, baru bisa kita menghitung yang C. Yang C ya. Jadi kamu hitung nanti C-nya sama dengan IF sama dengan akar dari IL kali IP. Nah, dapat ya kan? Jadi nama ya. Nah, yang D-nya angka indeks kuantitas rata-rata relatif tertimbang ya kan? Kuantitas. Berarti sini dibalik nih. Tidak sama dengan tadi ya kan? Kamu balik ya nanti Qn per Q0-nya berapa? Qn per Q0 kali 100 berapa ya kan? Atau Qn per Q0-nya berapa? Kalikan nanti dengan Q0 P0 ya kan? Kalau kita menggunakan penimbangannya ya kan? W-nya sama dengan Q0 P0 atau Qn PN ya kan? Tambah lagi kolomnya satu lagi tuh ya. Jadi tadi sudah tambah 4, tambah lagi satu lagi 5 ya. Di atasnya untuk mengalihkan PN atau Qn per Q0 kali Q0 P0 ya kan. Nanti dapat jumlahnya berapa? Totalnya ya kan dibagi ya. Jadi rumusnya IRKW itu ya kan kuantitas tertimbang ya kan sama dengan ya sigma PN per Qn per Q0 kali 100 bukan kali 100 ya, kali Q0 P0 dibagi dengan sigma Q0 P0 kali 100 gitu ya. Dapatlah nilai yang D-nya gitu ya. Nah, kira-kira itu ya penyelesaiannya. Jadi nanti tidak usah bertele-tele gitu ya, langsung saja gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Boleh ya kan, boleh diacak asal jangan acak-acakan gitu ya. Boleh ya. Boleh ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Waktu pengumpulannya masih lama ya kan. Tadinya saya mau kasih sampai jam 12 malam ya, tapi nggak mungkin. Nah, tegal saya. Nah, tegal saya itu makanya saya kumpulkan, nanti kamu kumpulkan besok jam 12 siang ya. Jam 12 siang. Tapi kelas yang tadi itu dari jam dia ya kuisnya jam setengah 4, dikumpulinnya jam 8 jam 6 sore ya kan. Jadi harus sesuai aja. 2,5 jam kelas pagi tadi. Nah, yang jam 1 juga sama ya. Yang malah yang jam 10.15 tadi dikumpulin jam 3 ya. Nah, apa-apa lah ya. Yang penting kamu bisa mengerjakannya ya kan. Jadi kalau kurang jelas, mumpung masih seminggu lagi ya kan, ujiannya kita hari Selasa tanggal 9 ya. Jadi kamu masih bisa bertanya ya kan ke temannya ya kan, atau boleh langsung ke saya. Boleh japri ya, boleh. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke ya, silakan dikerjakan ya. Jadi sebelum berakhir ini silakan dibuka dulu kameranya. Kita ambil dulu foto sekali ya. Dulu foto sekali. Ya kan, supaya ada bukti kuliah kita hari ini ya. Mana dia?
Ya, silakan buka kameranya yang belum. Reza, Fahlevi, Destania, Repi, Muhammad Fajar, Desta, Muhammad Fajar. Oke ya, jadi Muhammad Fajar. Ini hadir lengkap ya. Muhammad Fajar ada? Ya, Pak. Oke ya, 1, 2, 3. Oke ya, itu saja untuk hari ini ya. Saya doakan semoga semuanya sehat supaya nanti minggu depan kita bisa atau kamu bisa melaksanakan ujian tengah semester dengan baik ya. Jadi itu saja untuk hari ini ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya, kalau enggak nanti bisa setelah ini bisa bertanya di WA group atau langsung ke saya ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan nanti yang bagi yang belum makan malam gitu. Terima kasih, Pak. Silakan.